Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bupati Lombok Tengah di Plaza Simpang Tiga Daerah Taman Bawah Muda dan ruang terbuka publik. Dari camat, dari lurah, dari kepala sekolah yang berkesempatan hadir. Ruang terbuka publik ramah anak untuk mendukung Kabupaten Lombok Tengah ramah anak. Seperti yang kita ketahui di daerah-daerah lain, memang dalam mempromosi daerah itu harus pandai-pandai membranding suatu daerah. Dari kata-kata atau dari karakteristik penduduk masyarakat rakyat atau karakteristik dari geografisnya, itu cara untuk membranding suatu daerah. Sehingga kami membranding taman-taman ini dengan mengungkit kembali nama-nama lama seperti Biau. Seperti kita ketahui bahwa Biau ini dulu mungkin industri yang pertama yang ada di Lombok Tengah kan. Dengan kita saksikan beberapa bangunan-bangunan bekas pabrik ya. Di samping itu juga kami juga nanti akan membuka taman bawah muda yang konon bagi keluarga besar kita di Peraya bahwa bawah muda itu tempat belajar. Nah, sekolah bawa bagi ya, dan belum sami langan laut ya. Nah, itu yang ungkit kembali sebagai membranding suatu wilayah itu. Di samping itu juga ada Taman Simpang Tiga Daerah. Mungkin dewe ke waktu kecil tiang memang pernah melihat ada taman sana tiang. Taman, namun taman itu sekarang yang bentuknya tiga kerutut atau segitiga. Nah, mungkin yang pindahkan ke samping timur Simpang Tiga Daerah untuk mengungkit kembali nama-nama yang pernah legendaris mungkin di bapak-bapak, ibu-ibu mungkin era 70-an, 80-an, 90-an. Mungkin suatu saat selamat datang Lombok Tengah, mungkin apa di sini ya? Mungkin tatas terus terasna, mungkin ampur silik kalau mau tak kena salin apa mungkin bisa suatu saat ya. Taman Biau ini memang diperuntukkan untuk taman ruang terbuka publik ramah anak, dan kebetulan juga di dekat taman ini terdapat banyak sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK, sehingga menetapkan ruang terbuka publik ramah anak di Biau ini sangat tepat sekali dan sambil mengenang nama Biau yang terdahulunya. Bendera Pataka karena hari jadi Lombok Tengah ada tadi pagi, kemudian Kupang berjenis pria langsung ke pojok, lari ke Peraya Barat, Daya, dan langsung ke Kabupaten Lombok Tengah. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Supo beserta rekan-rekan Perkip. Ada PR besar kita sebenarnya. Banyak orang yang tidak mengenal kota Peraya. Dia sebut saja, banyak yang nyebut, tapi dia tidak tahu tempatnya. Akibat tidak ada pertigaan di Batu Jahit. Kalau kita lurus dari PLN terus kita lurus ke selatan, ada pos polisi di sana. Karena tidak di sana perempatan itu, pertigaan itu. Maka orang langsung saja ke Mataram. Dia tidak melihat ada apa sebenarnya di sebelah kanan. Kalau kita ke arah kanan, ternyata Kabupaten Lombok Tengah itu ibu kotanya Peraya. Nah, ini yang tidak diketahui orang. Maka di sana PR besar kita, Pak Supo. Ini harus sudah mulai didesain dan dibicarakan dengan provinsi. Coba saja kalau kita datang dari timur, kita bisa langsung. Iya. Dan saya juga tidak paham dulu kenapa pertigaan tikungan itu dibuat di agak barat. Jangan-jangan ada kecemburuan sosial, macam-macam, negatif pikiran kita. Kenapa tidak sekali-sekali saja di pertigaan di agak timur sedikit? Karena tidak ada yang tahu di sebelah kanan itu ada jalan menuju Kabupaten Lombok Tengah yang ibu kotanya ada di Peraya. Nah ini penting
untuk kita pikirkan. Yang perlu minta izin, kita pikirkan itu seterusnya dan didesain sedemikian rupa. Nah, berapa waktu yang lalu kami mencoba kumpul dengan PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, KCP Peraya, DB Syariah, rekan BNN, kemudian ada peternak minta uang pada waktu itu. Untuk apa? Untuk membangun yang kecil-kecil di perempatan Masjid Agung. Itu dibangun oleh rekan-rekan BNN. Karena kita juga harus berpikir bahwa perputaran uang di Kabupaten Lombok Tengah ini kan melalui badan-badan usaha milik negara. Azas demokrasi ini menunjukkan bahwa kita siap menerima apapun. Orang demo kita siap terima, orang mau diskusi sharing kita siap terima. Maka lebih pada azas keterbukaan. Maka biar dia terbuka. Orang mau masuk ke mana saja, dari mana saja bisa. Tapi tentu karena ini menjaga keselamatan anak-anak yang datang, maka di sebelah utara ini harus ditembok dari tembok terbuka. Gimana caranya agar terbuka? Anak-anak tidak bisa berlari, tapi kelihatannya terbuka. Namanya juga terbuka untuk anak-anak sekolah. Nah, kenapa hajatannya ruang terbuka untuk anak-anak sekolah? Karena setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak ini harus dibina sedini mungkin, harus mendapatkan ilmu sedini mungkin, harus mempunyai intelektualitas yang tinggi, intelijen yang hebat, karena kelak mereka lah yang akan mengisi bangunan ini di Kabupaten Lombok Tengah. Estetika penulisan, lalu kemudian nama, menunjukkan karakteristik wilayah itu, ya silahkan saja. Saya bersyukur mengingatkan kita akan mana dari jauh supaya kita tidak lupa. Kemudian ada 3 darah, kita masih di SMA, mau kemana ke 3 darah katanya. Ya, itu 3 darah sudah dipermak sedemikian rupa, walaupun anggarannya kecil tapi maksimal. Kemudian ada Bawa Mundah itu sekalian pembebasan jalur 2 pada waktu itu tanah kita itu Bawa Mundah. Tapi saya mohon itu ada fondasi rata yang sudah lama di Banjar, itu harus diplester itu Pak, supaya kelihatannya bagus. Dan air yang keluar dari tambang mungkin dikasih keluar supaya tidak kelihatan. Kemarin saya juga kesana keliling ini biau dari 3 darah itu bagus ya, ini biau dari juga enak kita lihat malam. Nah, ini adalah buah karya dari siapa? Dari orang Lombok Tengah. Dan tempat ini adalah ruang terbuka publik untuk ramah anak, dengan kita sama-sama membaca umul kitab. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan izin kita semua, izinkan kami sekedar membubuhkan saja. Jabatan politik itu jabatan sementara saja. Jadi pelayan, penyambung tangan itu sementara saja, tidak lama. Karenanya ketika amanah ini diberikan, izinkan kami untuk menandatangani. Bismillahirrahmanirrahim.